Sore itu, awan menggantung rendah di langit Sidoarjo. Angin lembab berhembus membawa aroma tanah basah. Rani, seorang mahasiswi baru asal Jombang, menyeret koper tuanya ke depan sebuah bangunan sederhana bercat krem kusam. Itulah kosan yang direkomendasikan temannya. Katanya murah, dekat kampus, dan pemiliknya baik. Tapi yang pertama kali menarik perhatian Rani bukan bangunannya, melainkan sebatang pohon gayam tua yang menjulang di halaman depan. Batangnya besar, berlumut hijau, dengan akar mencuat keluar seperti tangan yang mencengkeram tanah. Daunnya rimbun, menutupi sebagian langit sore. Entah kenapa, pohon itu membuat bulu kuduknya berdiri. "Mbak Rani ya?" Suara seorang wanita memecah lamunannya. Seorang perempuan berusia sekitar 40-an tahun keluar dari pintu kos, mengenakan daster bunga. Senyumnya ramah, meski matanya tampak menyimpan sesuatu. "Saya Bu Lastri, pemilik kos ini. Mari masuk." Rani menunduk sopan. "Iya Bu. Terima kasih sudah diterima." Lorong kos itu panjang, dengan dinding agak mengelupas. Lampu neon remang-remang di langit-langit dan deretan pintu kayu. Di ujung terlihat kamar mandi bersama, gelap dan lembab. Aroma kapur barus bercampur bau anyir samar-samar. "Ini kamarnya, nomor 3, sebelah kamar Ayu. Nanti bisa kenalan." Dia juga mahasiswa Bu Lastri membuka pintu kamar kecil berukuran 3 kali 3 meter. Kasur tipis, meja belajar sederhana, dan jendela yang langsung menghadap pohon gayam. Rani agak tercekat melihat jendela itu. Posisi ranjangnya persis di bawah jendela. Jika malam tiba, pohon itu pasti tampak jelas. "Kalau ada apa-apa, jangan sungkan bilang saya. Ya, satu lagi." Bu Lastri menoleh sebentar ke arah pohon, lalu menatap Rani dengan senyum tipis. "Jangan sering buka jendela malam-malam. Angin malam tidak baik buat kesehatan." Rani hanya mengangguk, meski merasa ada nada aneh di kalimat terakhir. Sore itu ia beres-beres, hingga terdengar ketukan dari pintu. Seorang gadis berambut sebahu dengan kaos longgar berdiri sambil tersenyum. "Halo, aku Ayu, kamar nomor 2. Kita jadi tetangga." Rani lega ada teman sebaya. Mereka cepat akrab, ngobrol panjang lebar. Ayu bercerita kalau kos ini memang murah, tapi beberapa anak sebelumnya sering pindah. Katanya nggak betah. Alasannya tidak jelas. Malam pertama, sekitar pukul 11, kos mulai sepi. Rani berbaring di kasurnya. Lampu kamarnya sudah dimatikan. Hanya cahaya bulan yang menembus tipis lewat celah jendela. Ia mencoba tidur, tapi suara aneh terdengar dari luar. Kek, kek, kek. Seperti suara ranting digesek angin. Awalnya Rani mengira hanya dedaunan pohon gayam bergesekan, tapi kemudian samar-samar terdengar tawa lirih seorang perempuan. Hihihihi. Rani membuka mata, tubuhnya menegang. Suara itu jelas dari arah pohon gayam. Ia memandangi jendela, tapi tak berani mendekat. Dadanya berdegup keras. Dengan tergesa, ia menarik selimut, menutup telinga rapat-rapat, dan memejamkan mata. Dalam hati, ia hanya bisa berdoa, berharap malam itu segera berlalu. Dan entah kenapa, di sela-sela kantuk yang memaksanya tertidur, Rani mencium samar bau bunga melati. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai jendela kamar Rani. Ia terbangun dengan kepala sedikit berat. Malam sebelumnya terasa aneh, masih terngiang samar suara tawa perempuan yang terdengar dari arah pohon gayam. Ia berusaha menepis pikiran itu. Mungkin cuma ngantuk kebanyakan halu, gumamnya sambil mencuci muka di kamar mandi kos. Di lorong, Ayu sudah sibuk menyiapkan buku kuliahnya. "Pagi Ran, gimana tidur pertamamu?" tanya Ayu dengan nada ceria. Rani ragu sejenak. "Ya, lumayanlah. Cuma, aku dengar suara aneh semalam." Ayu menoleh cepat. "Suara aneh? Kayak apa?"
Tawa perempuan. Dari arah pohon depan, Ayu terdiam sejenak, lalu tersenyum miring. Ah, kamu aja yang ketakutan. Pohon besar kan biasa ada suara. Angin, cicak, kelelawar. Jangan mikir macem-macem. Meski begitu, tatapan Ayu seakan menyembunyikan sesuatu, seolah ia juga tahu lebih dari yang ia katakan. Hari-hari berikutnya, Rani mencoba beradaptasi dengan suasana kos. Ia berangkat kuliah bareng Ayu, kadang ngobrol di kantin. Namun setiap kali kembali ke kamar, pohon gayam besar itu selalu menarik perhatiannya. Batangnya seakan makin hitam, dan di malam hari, bayangannya jatuh menutupi jendela kamar Rani. Suatu malam, Rani sedang belajar untuk tugas kuliah. Jam menunjukkan pukul 11 lewat. Tiba-tiba, suara duk, duk, duk terdengar pelan dari arah jendela. Seperti ada yang mengetuk kaca. Rani menoleh. Jendela tertutup rapat. Tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba mengabaikan, menunduk kembali menulis. Tapi suara itu terdengar lagi, lebih keras. Duke, duke, duke. Dengan hati-hati ia bangkit. Tangannya gemetar saat mendekati jendela. Tirai tipis bergoyang. Pelan-pelan ia tarik. Kosong. Hanya pohon gayam yang berdiri angkuh di luar sana. Angin berembus, daun-daunnya berdesir. Namun tiba-tiba, jelas sekali Rani melihat bayangan perempuan berambut panjang melintas cepat di antara dahan pohon. Astagfirullah. Rani mundur terburu-buru menabrak kursi. Keesokan harinya, Rani menceritakan kejadian itu pada Ayu. Ayu, aku beneran lihat ada sosok di pohon itu. Rambutnya panjang, bajunya putih. Ayu yang sedang menyisir rambut di depan kaca mendengus. Ran, kamu jangan bawa-bawa tahayul. Aku sudah setahun di sini, nggak pernah tuh lihat macem-macem. Rani mengerutkan kening. Kamu nggak pernah dengar apa-apa? Ayu menatap Rani lewat pantulan kaca. Senyumnya tipis. Kadang memang ada suara perempuan malam-malam, tapi aku anggap angin. Kalau kamu terlalu mikirin malah jadi nyata. Jawaban Ayu justru membuat Rani semakin tidak tenang, seolah Ayu ingin menutup-nutupi sesuatu. Malam berikutnya, gangguan makin terasa nyata. Saat kos sudah sepi, Rani mendengar suara langkah kaki di koridor. Pelan, teratur, seolah ada yang berjalan bolak-balik. Ia mengintip lewat lubang pintu, tapi lorong kosong, lampu neon berkelip-kelip. Dan lagi-lagi, bau melati menyeruak masuk kamar. Bukan aroma segar, melainkan bau melati layu, menyengat, menusuk hidung. Rani gemetar di balik selimut. Ia mencoba membaca doa, namun di tengah bacaannya, samar-samar terdengar suara seorang perempuan berbisik tepat di dekat telinganya. Kamu lihat aku, ya? Rani langsung menjerit. Ayu, yang kamarnya bersebelahan, mengetuk pintu keras-keras. Rani! Kamu kenapa? Rani buru-buru membuka pintu, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipis. Aku dengar suara perempuan di kamar. Suaranya bergetar. Ayu menatapnya serius, lalu menghela napas panjang. Ran, sebenarnya ada hal yang belum kamu tahu tentang kos ini. Tapi jangan kaget ya. Suasana kos malam itu hening. Setelah kejadian jeritan Rani, Ayu menemaninya di kamar. Mereka duduk di lantai, hanya ditemani cahaya redup lampu belajar. Ran, aku nggak mau bikin kamu takut, ucap Ayu dengan nada pelan. Tapi kos ini memang punya cerita. Anak-anak lama pada pindah karena, ya, ada yang suka nampak. Rani menelan ludah. Kuntilanak? Ayu hanya tersenyum tipis tidak menjawab. Tapi dari tatapannya, Rani tahu ia tak asal menebak. Keesokan harinya, Rani memberanikan diri bertanya pada Bu Lastri. Wanita itu sedang menyapu halaman, tepat di bawah pohon gayam besar. Sinar matahari pagi menembus sela-sela daun,
Tapi anehnya bayangan pohon itu selalu tampak lebih gelap dari sekitarnya. "Bu, boleh tanya sesuatu?" Rani mendekat ragu. "Iya, Mbak Rani, tanya apa?" jawab Bu Lastri dengan senyum ramahnya. "Semalam saya dengar suara aneh, kayak ketawa perempuan dari arah pohon ini. Itu sebenarnya gimana, Bu?" Pertanyaan itu membuat gerakan tangan Bu Lastri terhenti sejenak. Senyumnya masih ada, tapi matanya tajam menusuk. "Ah, itu cuma pikiranmu saja. Jangan dipikir. Pohon ini sudah lama ada di sini, lebih tua dari bangunan kos ini. Angin sering bikin suaranya kayak orang ketawa." Rani hampir lega, sampai Bu Lastri mendekat dan berbisik. "Cuman satu pesanku, Mbak Rani. Jangan pernah buka jendela kamar tengah malam, apalagi menatap ke arah pohon gayam. Kalau dengar suara apapun, diam saja. Jangan dihiraukan." Nada suaranya berubah, bukan lagi ramah, melainkan seperti sebuah peringatan keras. Malam harinya, pesan itu terus terngiang di kepala Rani. Ia duduk di meja belajarnya, sengaja menutup tirai rapat-rapat. Namun rasa penasaran perlahan menggerogoti. Sekitar pukul 12 malam, ia mendengar suara krak, 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 seperti ranting dipatahkan. Bau melati kembali tercium, lebih pekat dari sebelumnya. Rani menutup mulut dengan tangan, tubuhnya gemetar. Lalu terdengar suara ketukan di kaca jendela. Pelan, berulang, ritmis. Tok, tok, tok. Rani menutup telinga, mencoba tidak menghiraukan. Tapi suara itu semakin keras. Tok, TOK, tok. Air matanya menetes. Hatinya berperang antara mengikuti pesan Bu Lastri untuk tidak membuka jendela atau mengecek kebenarannya. Tiba-tiba, dari balik tirai, terlihat jelas bayangan rambut panjang tergerai, bergerak seolah ada seseorang berdiri tepat di luar jendela. Rani menahan napas, tubuhnya kaku. Ia tahu betul, kalau tirai itu disingkap, sesuatu menunggu di baliknya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia sadar, kos ini bukan sekadar tempat tinggal murah. Ada sesuatu yang bersemayam di bawah rindang pohon gayam itu. Hujan deras mengguyur Sidoarjo malam itu. Rintiknya menghantam genteng kosan, menimbulkan suara berisik yang bercampur dengan gelegar guntur. Rani meringkuk di balik selimut, matanya masih lelah karena beberapa malam terakhir sulit tidur. Di kamar sebelah, terdengar suara Ayu bercanda lewat telepon dengan Bagus, pacarnya. Suaranya keras, seakan sengaja ingin menutupi rasa takut dari kesunyian kos. "Bagus, kamu kapan main ke sini lagi? Aku bosan sendiri." Tawa Ayu menyela, tapi kemudian suaranya melembut. "Iya, tapi jangan malam Jumat ya." Rani mendesah. Sialnya, justru malam itu malam Jumat Kliwon. Sekitar pukul 11.30 malam, hujan mereda. Hanya menyisakan rintik kecil. Angin lembab masuk lewat celah dinding. Rani hendak mematikan lampu belajar ketika mendengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Kali ini bukan di jendela kamarnya, melainkan dari kamar Ayu. "Ayu?" Rani mengetuk pelan pintu kamar sebelah. "Kamu dengar suara itu?" Pintu terbuka sedikit. Wajah Ayu muncul dengan senyum jahil. "Ran, kamu tuh parnoan banget. Itu cuma angin. Nih, biar aku buktiin." Belum sempat Rani mencegah, Ayu melangkah ke jendelanya. Tangannya dengan enteng menarik tirai, lalu membuka kaca jendela lebar-lebar. Angin malam langsung masuk, membawa bau tanah basah dan samar aroma bunga melati layu. "Lihat kan? Nggak ada apa-apa." Ayu menunjuk pohon gayam besar di depan. Batangnya basah, ranting-rantingnya menjuntai berat karena hujan. Tapi mata Rani terbelalak. Di salah satu dahan, ia melihat samar-samar sosok perempuan duduk membelakangi mereka. Rambutnya panjang menjuntai, basah menutupi wajah.
Tangannya bergerak pelan, seolah sedang menyisir rambut dengan jari-jarinya sendiri. "Ayu, tutup jendelanya sekarang," bisik Rani dengan suara bergetar. Namun Ayu justru menyipitkan mata, mencondongkan kepala. Itu apa? Kok kayak ada orang?" Sosok itu tiba-tiba berhenti menyisir. Perlahan, kepalanya berputar. Tidak seperti manusia, melainkan memutar dengan bunyi krak-krak. Tulang yang dipaksa. Wajah pucatnya tampak jelas, matanya hitam pekat, mulutnya tersenyum lebar, memperlihatkan gigi kuning berlumur darah. Suara tawanya melengking, menembus sunyi malam. Rani menjerit dan langsung menarik Ayu mundur dari jendela. Ayu terkejut, tubuhnya gemetar hebat, matanya terpaku pada sosok itu. Namun sebelum jendela tertutup, sosok tersebut melompat turun dari pohon. Suara hantaman tanah terdengar berat, seperti sesuatu jatuh dari ketinggian. Lorong kos langsung dipenuhi aroma melati menyengat. Angin bertiup kencang, lampu neon di lorong berkedip-kedip. Dari arah depan kamar, terdengar langkah pelan menyeret, mendekat. Rani dan Ayu membeku di dalam kamar. Dari celah bawah pintu, terlihat bayangan kaki, tapi bukan kaki manusia. Telapak kakinya menghadap terbalik. Tok, tok, tok. Kali ini ketukan datang bukan dari jendela, melainkan dari pintu kamar mereka. Ayu menutup mulutnya, menahan teriakan. Rani menggenggam tangannya erat, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dan di balik pintu, suara perempuan terdengar jelas berbisik lirih. "Kalian lihat aku, ya?" Pagi itu suasana kosan muram. Rani masih pucat, sementara Ayu terlihat lesu. Malam sebelumnya mereka hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, suara tawa melengking itu kembali terngiang. Di meja makan kecil dekat dapur, Rani berbisik, "Ayu, kamu udah lihat sendiri kan? Itu bukan halusinasi, kita benar-benar lihat." Ayu menggigit bibirnya, wajahnya kaku. "Aku nggak nyangka, ternyata cerita itu nyata. Tapi, kenapa harus di sini?" Belum sempat mereka membicarakan lebih jauh, suara motor berhenti di depan kos. Seorang pemuda masuk, rambutnya sedikit basah oleh keringat, membawa plastik makanan. "Pagi cewek-cewek, aku bawain soto." "Itu bagus," pacar Ayu. Sosoknya cukup tenang, dengan gaya cuek khas anak kampus. Namun kehadirannya sedikit membuat udara lebih ringan. Ayu tersenyum kecut, berusaha menutupi wajah pucatnya. Saat mereka bertiga makan bersama, tiba-tiba terdengar duk, duk, duk dari arah pohon gayam. Seperti ada sesuatu yang memukul batangnya. Semua terdiam. Bagus menoleh dengan alis terangkat. "Apa itu? Angin?" Rani menggeleng cepat. "Bukan. Itu suara semalam. Dari pohon." Ayu meraih lengan. "Bagus," suaranya bergetar. "Gus, kamu jangan heran. Di pohon itu ada yang tinggal. Kita lihat sendiri." Bagus tertawa kecil, mencoba menepis. "Ah, kalian kebanyakan nonton film horor." Tapi tawanya berhenti ketika ia sendiri mendengar samar. Suara perempuan menangis dari arah kamar mandi belakang. "Huhu." Suara itu lirih, memanjang, menyayat telinga. Bagus meletakkan sendoknya. Siapa yang di kamar mandi jam segini? Rani menggeleng. Kos sepi, semua anak pulang kampung, tinggal kita aja. Mereka bertiga berjalan pelan ke lorong belakang. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip, mengeluarkan suara dengung. Bau melati menyengat menusuk hidung. Pintu kamar mandi tertutup rapat. Dari dalam terdengar isakan jelas. "Ho, tolong aku." Ayu meraih gagang pintu, tapi terkunci. Ia mengetuk. "Halo, siapa di dalam?" Tidak ada jawaban, hanya suara isak makin keras. Bagus dengan nekat menendang pintu. Brak.
Pintu terbuka keras, kosong. Tidak ada siapa-siapa. Lantai basah, cermin berembun, tapi tidak ada manusia. Hanya bekas jejak kaki basah yang memanjang di lantai menuju lorong gelap. Dan anehnya, jejak itu mengarah keluar kamar mandi, bukan masuk. Rani langsung merinding, tubuhnya melemas. Ayu berpegangan pada Bagus. "Kamu lihat sendiri kan?" Suaranya tercekat. Bagus mencoba tenang, tapi wajahnya pucat. Ini pasti ada penjelasan. Nggak mungkin. Ucapan Bagus terputus ketika semua lampu lorong tiba-tiba padam. Gelap gulita. Dari kegelapan, suara langkah menyeret terdengar mendekat. Srek, srek, srek. Dan diikuti suara tawa panjang melengking. Ayu menjerit. Bagus memeluknya erat. Rani gemetar sambil mundur ke dinding. Dari ujung lorong, samar terlihat siluet perempuan. Bergaun putih melayang perlahan. Rambut panjangnya menutupi wajah. Tubuhnya bergetar seperti orang menahan tangis. "Ran, lari!" Suara Bagus bergetar, tapi kakinya sendiri seolah terpaku di lantai. Sosok itu semakin dekat. Dari rambut panjang yang menutupi wajahnya, tampak cairan hitam menetes ke lantai. Seperti darah bercampur air tanah. Tiba-tiba, duar! Lampu neon kembali menyala. Lorong kosong. Tidak ada apa-apa. Namun di cermin kamar mandi, jelas terlihat pantulan mereka bertiga. Dan satu sosok perempuan bergaun putih berdiri di belakang Ayu. Beberapa hari setelah kejadian, Ayu melihat sosok perempuan di pohon gayam dan Bagus mendengar tangisan misterius di kamar mandi. Suasana kos berubah drastis. Dua penghuni lain, mahasiswi tingkat akhir yang jarang berinteraksi, memilih segera pindah. Mereka mengaku tidak tahan dengan suara-suara aneh yang sering muncul di malam hari. Ketukan pintu tanpa wujud, langkah kaki di koridor padahal kosong, hingga bisikan yang terdengar dari kamar mandi. Kos terasa lebih sepi dari biasanya. Rani mulai jadi sasaran gangguan. Malam itu, ia sedang belajar di meja kecil dekat jendela. Angin malam terasa biasa saja, tapi tiba-tiba bau bunga melati menyengat masuk ke dalam kamar. Rani menoleh ke arah jendela, tirai tipisnya bergoyang perlahan. Di sela tirai, ia seolah melihat bayangan putih berdiri tegak di bawah pohon gayam. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap ke arah kamarnya. "Ya Allah!" bisiknya lirih. Dengan tergesa ia menutup tirai rapat, menyalakan lampu lebih terang, lalu duduk gemetar di kasur. Tak lama, terdengar tok, tok, tok. Suara ketukan pintu kamarnya. "Siapa?" tanya Rani dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Ia memberanikan diri membuka pintu. Lorong kos gelap, hanya ada lampu kecil redup di ujung. Tidak ada siapa-siapa. Begitu ia menutup pintu kembali, terdengar bisikan samar tepat di telinganya. "Rani!" Rani langsung menjerit dan menutup telinga. Tubuhnya gemetar hebat. Ayu, yang kamarnya bersebelahan, segera masuk. "Kenapa, Rin?" Rani menunjuk jendela sambil terisak. Aku lihat bayangan di bawah pohon. Terus ada yang manggil namaku." Ayu mencoba menenangkan, meski wajahnya sendiri pucat. "Udah, jangan panik. Mungkin cuma halusinasi kamu aja." Tapi tiba-tiba, mereka berdua mencium bau melati lagi. Kuat sekali, seolah ada yang menaburkan bunga tepat di dalam kamar. Mereka saling tatap dengan ketakutan yang sama. Bau itu tidak mungkin halusinasi. Sementara itu Pak Karto yang malam itu berjaga di pos kecil depan kos, memperhatikan pohon gayam dengan sorot mata cemas. Ia melihat sesuatu menggantung di salah satu cabang,
seperti kain putih panjang, berayun pelan tertiup angin. Wajah tuanya menegang. Ia tahu, waktunya semakin dekat untuk membuka rahasia yang disimpannya selama ini. Suasana kos makin mencekam, penghuni berkurang, tapi gangguan semakin jelas terasa. Dan Rani kini sadar, pohon gayam itu bukan sekadar pohon besar di halaman kos, melainkan tempat bersemayam sesuatu yang menuntut perhatian. Malam itu Rani tidak bisa tidur. Bau melati masih terasa samar di kamarnya, meski jendela sudah ia kunci rapat. Ayu ikut menemani, duduk di lantai sambil memegang tangan sahabatnya. "Rin, aku juga mulai yakin. Ini bukan cuma perasaanmu," ucap Ayu lirih. Rani menatapnya, mata berkaca-kaca. "Terus kita harus gimana, Yu? Aku nggak kuat kalau tiap malam kayak gini." Suara itu terhenti ketika terdengar ketukan di pintu kamar mereka. Tok, tok. Kali ini bukan suara samar, ketukannya jelas, pelan tapi nyata. Ayu segera berdiri, membuka pintu dengan hati-hati. Di depan pintu berdiri Pak Karto, wajahnya serius. "Kalian berdua ikut saya sebentar ke pos depan. Ada yang perlu saya jelaskan." Di pos kecil dekat gerbang kos, hanya ada lampu minyak yang redup. Pak Karto duduk sambil menghela nafas berat, seolah menimbang apakah benar ia harus bercerita. "Bu Lastri nggak suka kalau saya ngomong begini," katanya perlahan. Tapi sudah terlalu jauh. Rani dan Ayu menunggu dengan wajah tegang. Pak Karto menatap ke arah pohon gayam besar yang berdiri angker di halaman. "Kalian tahu nggak, dulu ada mahasiswi gantung diri di situ." Rani spontan menutup mulut, menahan teriakan kecil. Ayu mengernyit, merinding. "Namanya Sari," lanjut Pak Karto. "Anak kos lama, mungkin sekitar 15 tahun lalu. Orangnya pendiam, jarang bicara. Suatu malam ditemukan tergantung di cabang pohon itu. Pakai selendang putih. Hening beberapa saat. Hanya suara jangkrik terdengar. Sejak saat itu, pohon gayam ini nggak pernah sepi." Suara Pak Karto semakin lirih. Banyak yang bilang, arwahnya nggak tenang. Kadang terdengar tangisan, kadang tawa. Bahkan ada yang pernah lihat sosok perempuan duduk di dahan, menyisir rambutnya panjang. Rani dan Ayu saling pandang. Cerita itu sama persis dengan yang Ayu lihat tempo hari. "Tapi kenapa Bu Lastri nggak cerita, Pak?" tanya Ayu dengan nada tinggi. Pak Karto hanya menghela nafas. "Bu Lastri punya alasannya sendiri, tapi percayalah, saya sudah sering lihat. Dan semakin sering ada orang melanggar aturan, semakin kuat gangguan yang muncul." Rani menggigil. "Aturan? Maksudnya larangan Bu Lastri itu, Pak? Jangan lihat pohon tengah malam?" Pak Karto mengangguk pelan. "Betul, karena kalau kalian menatap terlalu lama, dia akan menatap balik. Dan sekali sudah diperhatikan, kalian gak akan bisa lepas dari perhatiannya." Tiba-tiba, suara tangisan perempuan terdengar dari arah pohon gayam. Pelan, memanjang, memilukan. Rani langsung memeluk lengan Ayu. Ayu sendiri wajahnya tegang, tapi matanya tetap menatap lurus ke arah pohon. Pak Karto berdiri, wajahnya pucat. "Sudah, masuk kamar sekarang. Jangan sekalipun jawab kalau dipanggil." Malam itu kosan kembali diliputi keheningan. Rani tidak berani tidur sendirian, jadi ia memilih tetap bersama Ayu di kamarnya. Lampu mereka biarkan menyala terang, meskipun listrik kos sering turun kalau malam. Jam menunjukkan pukul 12 lebih sedikit. Dari arah pohon gayam, samar terdengar suara lirih. "Ayu!" Rani terperanjat. Ia menoleh pada Ayu yang duduk di kasur dengan wajah kosong. "Ayu, kamu dengar nggak?" bisik Rani. Ayu tidak menjawab. Matanya kosong menatap lurus ke arah jendela. Nafasnya terdengar berat,
tubuhnya kaku. "Ayu, jangan bercanda." Rani mengguncang bahunya, tapi Ayu tetap tak bergerak. Tiba-tiba, Ayu mendongak cepat. Matanya terlihat memerah, seperti urat-urat darah meledak di bola mata. Senyum aneh tersungging di bibirnya. Suara yang keluar bukan lagi suara Ayu. "Kenapa kalian menatapku?" Kalian sudah kupilih." Rani menjerit, mundur ketakutan. Bagus yang kebetulan baru datang malam itu mengetuk pintu. "Ayu, Rani, kalian kenapa?" Begitu pintu dibuka, ia melihat Ayu duduk di lantai, rambut tergerai menutupi wajah, tubuhnya bergoyang perlahan ke depan dan ke belakang. "Ya Allah, Ayu kenapa ini?" Bagus panik, mencoba mendekat. Tiba-tiba Ayu mendongak, menatap Bagus dengan tatapan tajam. Dari mulutnya keluar suara tangisan perempuan panjang dan melengking, bukan suara manusia normal. "Hiya!" Bagus mundur, tubuhnya gemetar. "Rin, ini bukan Ayu lagi." Pak Karto yang mendengar keributan segera datang. Begitu melihat keadaan Ayu, wajahnya pucat pasi. "Cepat, jangan biarkan dia lihat ke arah jendela," seru Pak Karto. Ia segera mengeluarkan botol kecil berisi minyak wangi dari kantongnya. Ayu, atau tepatnya sosok yang merasuki tubuhnya, tertawa keras. "Kalian gak akan bisa usir aku. Ini rumahku." Tiba-tiba Ayu berlari ke arah jendela, seolah ada yang memanggil dari pohon gayam. Butuh 3 orang, Bagus, Rani, dan Pak Karto, untuk menahannya. Tubuh Ayu terasa kuat luar biasa, bukan seperti tubuh perempuan biasa. Pak Karto buru-buru mengusap minyak wangi itu ke telapak tangan, lalu menepukkannya ke ubun-ubun Ayu. Sambil berdoa lirih, ia menekan keras. Ayu menjerit panjang, tubuhnya bergetar, lalu mendadak terkulai lemas. Suasana kamar hening. Rani menangis sesenggukan di sudut. Bagus masih memeluk Ayu yang pingsan. Pak Karto duduk kelelahan, keringatnya bercucuran. "Ini baru awal," katanya pelan. Dia sudah mulai menunjukkan wujudnya, dan semakin lama akan makin sulit dikendalikan. Untuk pertama kalinya, roh pohon gayam benar-benar memasuki tubuh penghuni kos. Sosok itu bukan sekadar menampakkan diri, ia kini menuntut perhatian, dan sepertinya Ayu yang jadi pilihannya. Setelah Ayu pingsan akibat kerasukan, suasana kos makin mencekam. Rani duduk memeluk lutut di sudut kamar, wajahnya masih basah oleh air mata. Bagus mondar-mandir dengan gelisah, sementara Pak Karto sibuk membakar kemenyan kecil di piring tanah liat. "Aku nggak bisa diam aja, Pak," seru Bagus. "Aku bawa Ayu keluar aja sekarang ke rumah sakit. Nggak mungkin kita biarin dia di sini." Pak Karto menatapnya dengan wajah serius. "Kalau kamu paksa keluar sekarang, aku nggak yakin kalian bisa lepas dari sini." Namun Bagus tak mendengarkan. Ia mengangkat tubuh Ayu yang lemas, lalu berjalan cepat ke arah pintu depan kos. Rani ikut berlari di belakangnya. Begitu mereka sampai di depan, udara terasa aneh. Dingin menusuk, padahal malam itu langit Sidoarjo cerah. Bau melati kembali menyengat, lebih tajam dari sebelumnya. Bagus baru saja membuka pintu gerbang kos ketika terdengar suara krik, seperti ranting besar patah. Mereka bertiga menoleh ke arah pohon gayam. Di sana, terlihat jelas sosok perempuan berbaju putih berdiri di cabang pohon. Rambut panjangnya tergerai menutupi wajah. Dari kejauhan, tubuhnya bergoyang pelan, seperti mengikuti irama angin. Lalu, sosok itu melompat turun. Dug! Tanah bergetar kecil ketika ia menapa, berdiri tepat di halaman depan, menghalangi jalan keluar. Rani menjerit histeris. Bagus hampir menjatuhkan Ayu dari gendongannya. Sosok itu perlahan mengangkat wajahnya.
Mata merah menyala, senyum menyeringai memperlihatkan gigi hitam panjang. Suara tangisan lirih keluar dari mulutnya. Tapi tangisan itu perlahan berubah menjadi tawa melengking yang menusuk telinga. Pak Karto bergegas maju, menyalakan kemenyan lebih banyak. "Balik, masuk lagi, cepat," serunya. Namun sosok itu melangkah maju, kakinya tidak menyentuh tanah, melainkan melayang beberapa senti di atas rumput. Bagus mencoba memberanikan diri. "Jangan ganggu kami cuma mau bawa Ayu ke rumah sakit." Sosok itu berhenti sejenak, lalu tiba-tiba menghilang dari pandangan. "Dia hilang?" Rani berbisik, suaranya bergetar. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, sosok itu mendadak muncul kembali, tepat di balik gerbang. Wajahnya menempel di sela-sela besi pagar. Rambut kusut menjuntai, matanya menatap lurus ke arah Rani. "Rani!" Rani langsung menjerit sekencang-kencangnya. Pak Karto berteriak, "Masuk cepat! Kalau dia sudah sebut namamu, jangan lawan tatapannya." Mereka bertiga berlari kembali ke dalam kos. Pintu gerbang ditutup rapat. Dari dalam, terdengar suara gedoran keras, seperti ada yang memukul pagar dengan tenaga bukan manusia. Tangisan dan tawa bercampur jadi satu, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Untuk pertama kalinya, kuntilanak pohon gayam muncul nyata. Bukan hanya berupa bayangan atau suara, ia benar-benar menghadang jalan keluar, seolah tak mengizinkan siapapun meninggalkan kos itu. Dan kini, Rani tahu dirinya sudah menjadi target selanjutnya. Suasana kos malam itu mencekam. Setelah kuntilanak muncul nyata di halaman depan, Rani tidak bisa berhenti menangis. Bagus duduk di samping Ayu yang masih pingsan, sementara Pak Karto sibuk membaca doa sambil menaburkan kemenyan. Pintu depan kos dikunci rapat. Dari luar, suara tangisan samar masih terdengar, bercampur dengan gesekan ranting pohon gayam yang bergoyang keras, meski angin tak seberapa. Tiba-tiba, terdengar suara langkah dari tangga atas. Bulastri muncul, wajahnya pucat tapi matanya tetap tajam. Ia menatap mereka satu persatu. "Apa yang kalian lihat di luar?" tanyanya dengan suara pelan, tapi nadanya mengandung tekanan. Rani langsung berdiri, emosinya meledak. "Bu, kenapa ibu nggak pernah bilang kalau kos ini ada hantunya? Kalau saya tahu dari awal, saya nggak bakal tinggal di sini." Bulastri terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Senyum yang aneh, seperti dipaksakan. "Apa gunanya saya bilang? Kalau saya cerita, siapa yang mau ngekos di sini? Jadi benar, ibu tahu semua ini?" Suara Bagus gemetar, tapi penuh amarah. Bulastri berjalan pelan mendekat ke arah jendela, menyingkap tirai. Dari balik kaca, pohon gayam terlihat menjulang angker. Samar-samar, bayangan putih masih bisa terlihat melayang di sekitar batangnya. "Sari," bisik Bulastri. "Nama dia Sari. Anak kos saya dulu. Dia bunuh diri di pohon itu. Sejak saat itu, rohnya nggak pernah pergi." Pak Karto menunduk dalam-dalam. "Saya sudah bilang berkali-kali, Bu, pohon itu seharusnya ditebang, atau paling tidak, dibuatkan selamatan besar, tapi ibu nggak pernah mau." Bulastri menoleh, suaranya tegas. "Kalau pohon itu ditebang, kos ini sepi. Kau pikir aku bisa hidup dari mana? Justru karena ada dia. Kos ini selalu penuh. Entah kenapa, selalu saja ada orang yang tertarik ngekos di sini, meski gosipnya angker." Rani menutup mulutnya, wajahnya pucat pasi. "Jadi, ibu sengaja membiarkan arwah itu gentayangan, demi kosan tetap laku?" Bulastri menatap Rani dengan dingin. "Setiap tempat punya penghuninya sendiri. Kau kira murah harga kos di sini? Kau kira itu kebetulan? Ada yang harus dikorbankan, Nak." Bagus berdiri, menahan marah. "Ibu gila, nyawa orang taruhannya.
Tiba-tiba, dari arah belakang mereka terdengar suara tawa melengking. Ayu yang tadinya pingsan, kini perlahan membuka mata. Senyum aneh muncul di wajahnya. Rambutnya tergerai menutupi sebagian muka. Dia sudah memilih. Suara Ayu berat, bukan suaranya sendiri. Dan aku nggak akan pergi. Rani berteriak ketakutan. Bagus mencoba mengguncang tubuh Ayu, tapi matanya kini kembali memerah, menatap tajam. Dari bibirnya keluar suara lirih. Aku akan tinggal bersama kalian semua. Kaca jendela tiba-tiba retak sendiri. Lampu kos berkedip-kedip, lalu mati total. Dalam kegelapan hanya terdengar suara tangisan perempuan bercampur tawa, melingkupi seluruh kos. Rahasia Bu Lastri akhirnya terbongkar. Ia sengaja membiarkan roh penghuni pohon gayam tetap ada demi kosannya tak pernah sepi. Tapi kini, arwah itu semakin kuat, dan Ayu sudah benar-benar jadi perantara. Malam itu suasana kosan benar-benar mencekam. Setelah Ayu berhasil ditenangkan, meski matanya masih sesekali melirik tajam ke arah pohon gayam, Rani duduk gemetar di pojok kamarnya. Bagus mondar-mandir tak tentu arah, wajahnya pucat. Bu Lastri hanya berdiam diri di ruang tamu, menunduk seperti memendam sesuatu. Pak Karto akhirnya masuk sambil membawa sebuah bungkusan kain hitam. Dari dalamnya ia keluarkan dupa, kemenyan, dan sebuah kendi kecil berisi air bunga. Sampeyan kabeh kudu ngerti, iki dudu lelucon, sing nang pohon kui, dudu sekadar bayangan, kui arwah sing nesu. Yen ora ditangani, kos iki bisa dadi kuburan, ucap Pak Karto lirih, suaranya berat. Ia menyalakan kemenyan, asap putih tipis merayap memenuhi ruang tamu. Aroma menusuk hidung bercampur bau anyir yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Rani meringis. Tenggorokannya kering. Pak Karto duduk bersila, komat kamit membaca doa dalam bahasa Jawa kuno. Tangannya sesekali menaburkan air bunga ke arah pintu dan jendela. Bagus yang biasanya sok berani, kali ini hanya menunduk, menggenggam tangan Ayu yang dingin seperti es. Namun bukannya mereda, suasana justru semakin ganjil. Lampu ruang tamu mendadak berkelip. Suara ketukan keras terdengar dari kamar mandi belakang. Diikuti suara tangisan lirih. Rani menutup telinga. Tubuhnya gemetar. Karto! Suara itu lirih, nyaring, datang dari arah halaman. Semua kepala menoleh bersamaan. Dari balik kaca jendela, tampak bayangan perempuan bergaun putih berdiri tepat di bawah pohon gayam. Rambutnya tergerai menutupi wajah, tangannya terangkat seakan menunjuk ke arah kos. Pak Karto semakin keras membaca doa, matanya terpejam. Tapi tiba-tiba, bruk! Kendi di depannya pecah sendiri, air bunga muncrat ke lantai. Angin kencang menghantam dari arah pintu, membuat kemenyan padam seketika. Ayu menjerit, tubuhnya kembali kaku, matanya mendelik merah. Bibirnya terbuka mengeluarkan suara serak. Sampeyan ora bakal iso ngusir aku. Iki omahku saiki. Suara itu jelas bukan suara Ayu. Bagus menahan tubuhnya yang menggeliat seperti hendak meronta. Pak Karto membuka mata, keringat deras di wajahnya. Astagfirullah, ritual iki ora cukup kuat. Arwah iki kuat tenan. Sing iso tak lakoni mung nyoba nenangke sementara. Suasana makin tegang. Tiba-tiba lampu padam, menyisakan kegelapan total. Hanya terdengar suara napas tercekat dan isak tangis Rani. Dari luar, kuntilanak itu tertawa panjang, melengking, dan memenuhi seluruh kosan. Pagi datang dengan wajah kusam. Langit Sidoarjo mendung, seakan ikut menutup mata atas apa yang terjadi semalam. Rani keluar kamar dengan tubuh lemas. Matanya sembab, semalaman ia tidak tidur.
Bau kemenyan yang gagal semalam masih tercium samar, bercampur dengan sisa anyir aneh yang entah dari mana asalnya. Ayu duduk di ruang tamu, wajahnya kosong. Sesekali bibirnya bergumam lirih tanpa arti, seperti masih ada sisa suara lain dalam tubuhnya. Bagus setia menemaninya, meski ketakutan jelas terpampang di matanya. Pak Karto terlihat menatap pohon gayam dari teras. Rokok kretek di tangannya dibiarkan habis tanpa dihisap. Ia hanya bergumam lirih, "Dudu perkara gampang, rohnya wis kadung nempel karo papan iki." Bulastri menatap semua penghuni kos dengan wajah tegang. Kali ini senyum ramahnya sudah hilang sama sekali. "Aku wis bilang, ojo ndelok pohon iku tengah wengi. Sing melanggar bakal ditandai. Saiki kos iki wis kebacut mbukak dalan kanggo dheweke." Rani merasa dadanya sesak. Ia tak tahan lagi. "Bu, saya mau pindah. Saya nggak bisa tinggal di sini lagi," ucapnya dengan suara gemetar. Ayu menoleh cepat, matanya merah. "Kamu mau ninggalin aku, Ran?" Suaranya lirih, tapi mengandung nada lain, bukan sepenuhnya suara Ayu. Bagus langsung menggenggam tangan Ayu erat, seolah mencoba menahannya tetap di dunia nyata. "Yu, kamu harus ikut juga. Tempat ini nggak aman," desak Rani, hampir menangis. Tapi Ayu menggeleng perlahan. Senyum tipis muncul di wajahnya, senyum yang membuat bulu kuduk Rani merinding. "Aku udah nggak bisa lepas. Dia udah jadi bagian dari aku." Ucapan itu menusuk jantung Rani. Bagus hanya bisa menatap kosong, tidak tahu harus melakukan apa. Tanpa pikir panjang, Rani berlari masuk kamar, menjejalkan pakaian ke dalam tas. Suara pintu yang diketuk-ketuk terdengar lagi dari kamar mandi belakang, tapi ia mengabaikannya. Bau melati yang menyengat ikut memenuhi kamar, membuat dadanya semakin sesak. Saat keluar, ia melewati Bulastri yang hanya berdiri diam di pintu, tatapannya dalam dan dingin. "Kowe ra bakal iso lali nduk. Sekali mlebu kos iki, bayangane bakal terus ngancani uripmu," bisiknya lirih. Rani tak menjawab, ia hanya menunduk, menyeret tasnya keluar. Kakinya gemetar, tapi tekadnya bulat. Di belakang, suara tawa perempuan menggema, panjang, menjerit, seakan mengejek keputusannya. Rani mempercepat langkah, meninggalkan kos itu dengan jantung berdegup kencang. Ayu hanya menatap dari jendela kamar, wajahnya setengah teduh, setengah asing. Seperti bukan Ayu lagi. Sudah berbulan-bulan sejak Rani meninggalkan kos di bawah pohon gayam itu. Kini ia tinggal di kos baru, lebih jauh dari kampus tapi terasa lebih tenang. Setiap malam, ia masih sulit tidur. Bayangan kos lama selalu menghantui. Kadang, ketika ia terpejam, mimpi buruk datang. Ia melihat pohon gayam itu lagi, menjulang hitam dengan sosok perempuan bergaun putih duduk di dahannya. Rambut panjang tergerai menutupi wajah. Suara ketawa lirih itu masih sama, jelas di telinganya. Meski ia sudah jauh dari tempat itu. Rani sering terbangun dengan keringat dingin, menoleh ke jendela kamarnya sendiri. Sesekali, ia merasa ada bayangan yang lewat cepat, atau bau melati yang samar-samar tercium. Tentang Ayu, kabar terakhir yang Rani dengar, ia masih tinggal di kosan Bulastri. Bagus masih sering menjenguknya. Meski teman-teman kampus lain mulai menjauh, konon Ayu semakin aneh. Kadang berbicara sendiri, kadang hanya duduk menatap pohon gayam berjam-jam. Pak Karto sudah jarang terlihat. Ada yang bilang ia jatuh sakit. Ada juga yang bilang ia sudah berhenti menjaga kos itu. Sementara Bulastri tetap membuka pintunya untuk penghuni baru. Setiap tahun kos itu tidak pernah sepi. Harga sewanya murah, dan selalu ada mahasiswa baru yang butuh tempat tinggal. Tidak ada yang tahu persis berapa banyak yang sudah pergi karena tidak kuat bertahan. Rani menutup ceritanya dengan suara bergetar. "Kalau kalian lewat daerah itu,
Jangan pernah berhenti menatap pohon gayam di depan kos. Percayalah, sekali saja menatapnya, kalian bisa jadi penghuni berikutnya yang dia pilih.